Di bagian kedua ini kita akan mendiskusikan sebuah proses yang akan terjadi pada suatu benda apabila ia dipanaskan, yakni yang bernama pemuaian. Jadi sebenarnya pemuaian ini adalah proses berubahnya ukuran volume suatu benda akibat dipanaskan, di mana volume benda akan secara umum bertambah besar. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lihat pada kejadian sehari-hari, pada pemuaian, di mana ada yang sifatnya merugikan, namun juga ada yang menguntungkan. Yang merugikan adalah seperti yang kita lihat di gambar ini, di mana terdapat rel kereta api yang mengalami bentuk yang bengkok-bengkok akibat rel itu memuai di waktu siang hari yang panas. Nah, ini tentu sangat berbahaya ketika rel tersebut dilewati oleh kereta api, karena kereta api tersebut dapat keluar dari jalurnya dan membuat satu kecelakaan. Nah, untuk mengatasi pemuaian dari rel kereta api tersebut, biasanya pada sambungan antara dua potongan rel kereta api tersebut dibuat suatu celah. Hal ini supaya ketika rel tadi mengalami pemuaian, maka bagian yang bertambah panjang itu akan mengisi celah tersebut sehingga rel tidak mengalami bengkok seperti pada gambar ini. Nah, celah seperti tadi juga akan kita lihat pada sambungan seperti di jembatan, di mana terdapat celah-celah seperti ini, yang apabila terjadi pemuaian di siang hari, maka celah itu akan tertutup. Lalu juga suatu cara di mana kita dapat membuat sambungan pipa-pipa supaya menghindari suatu bengkokan akibat atau kerugian akibat pemuaian yang berlebihan di siang hari, yakni dengan membuat sambungan yang dapat mengurangi efek dari pemuaian tersebut atau mengantisipasi efek pemuaian tersebut. Nah, hal yang menguntungkan yang dapat kita manfaatkan pada pemuaian adalah apa yang dinamakan keping bimetal. Dari namanya kita dapat melihat bahwa keping bimetal terdiri dari dua macam keping yang salah satunya memiliki suatu proses pemuaian yang lebih besar, jadi ukurannya akan bertambah lebih besar ketimbang yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua keping, yakni A dan B. Di sini keping B akan memuai lebih besar ketimbang A ketika dipanaskan, sehingga B akan melengkung ke arah A. Namun menariknya pada keping bimetal itu bahwa ketika ia didinginkan, ia akan mengalami pembengkokan ke arah keping yang tadi yang memiliki koefisien muai lebih besar, yakni keping B. Jadi ketika didinginkan justru keping B ini akan menyusut. Jadi itu adalah satu proses kebalikan dari pemuaian, yakni penyusutan di mana ukuran dari benda tersebut akan menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan keping bimetal. Ketika ia dipanaskan akan melengkung pada arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Nah, hal yang lain yang kita bisa manfaatkan dari keping bimetal adalah pada saklar pengaman untuk alarm kebakaran, di mana apabila suatu rumah mengalami kebakaran, maka keping bimetal itu akan berbelok dan menghasilkan kontak listrik dengan rangkaian alarm tersebut, sehingga alarm tersebut dapat akhirnya berbunyi untuk kemudian memanggil petugas pemadam kebakaran nantinya jika ada yang mendengarkan bunyi dari alarm tersebut. Lalu contoh yang berikutnya misalkan adalah pada termometer yang memanfaatkan keping bimetal yang dilengkungkan seperti pegas ini. Jadi ini adalah termometer yang memanfaatkan pemuaian
pada keping bimetal, di mana keping bimetal tersebut dihubungkan dengan skala yang dapat bergerak untuk menunjukkan suhu pada keadaan tersebut, di mana keping itu jika dipanaskan akan mengalami suatu putaran. Nah, kita di bagian selanjutnya akan melihat aspek dari perhitungan tentang pemuaian pada benda secara umum.